Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara untuk meningkatkan kualitas ibadah, kualitas amal soleh adalah dengan menyembunyikannya. Dulu Thalha bin Ubaidillah penasaran kepada Umar bin Khattab yang setiap malam, tengah malam dia keluar keliling kampung belusukan, dan kemudian sampai di rumah tua. Di sana ada seorang kakek nenek yang sudah tua dan buta matanya. Besoknya kemudian Thalha bin Ubaidillah menemui nenek yang buta itu. Wahai nenek, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab setiap malam datang ke sini? Kata nenek itu, laki-laki itu telah mencukupi segala kebutuhan hidupku, dan satu orang pun tidak ada yang tahu tentang perilaku Umar bin Khattab ini. Hatta istrinya dia tidak tahu, anaknya pun tidak tahu, kecuali Thalha bin Ubaidillah yang kemudian diceritakan dalam hadis ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang perkara menyembunyikan ibadah, amal soleh itu berat, bukan perkara yang mudah. Kita terkadang lebih senang kalau praktek ibadah kita itu diketahui oleh orang lain, amal soleh itu diperlihatkan, lebih senang itu. Sekalipun juga tidak salah, tidak salah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 271 Allah berfirman, in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tuhtuhal fuqara'a fa wa khairul lakum wa yukaffir ankum sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Baqarah ayat 271. Kata Allah, memperlihatkan sedekah, ibadah itu baik sekali, kata Allah. Wa ni'ma itu baik sekali, apalagi dengan ikhlas ya. Tetapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, jika kamu menyembunyikannya dan membagikannya kepada fakir miskin itu tidak diketahui oleh orang lain, itu jauh lebih baik, dan Allah akan menghapus segala macam kesalahan. Dan yakinlah, kata Allah ini, wallahu bima ta'maluna khabir. Sekalipun kamu tidak tunjukkan kepada orang lain tidak kamu perlihatkan kepada media, Allah sangat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di mata Allah yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, terang beneran Allah tahu. Dalam hadis yang ma'ruf, yang sangat terkenal ada 7 golongan yang Allah akan lindungi di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 golongan ini, 3 golongan adalah orang-orang yang menyembunyikan amalnya. Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, rajulun mu'allakun qalbu mu'allakun fil masjid. Laki-laki yang hatinya itu selalu terikat dengan masjid. Bukan berarti orang selalu nongkrong di masjid, tidak. Tapi orang ini hatinya itu selalu terpaut dengan masjid. Kalau ke masjid itu rasanya enak, senang. Kita duduk di masjid, Pak. Sekali nggak ngapa-ngapain dapat ganjaran, dapat pahala. Duduk kan?
ganjaran. Apalagi selepas sholat, intidharus sholat, ba'da sholat, itu ganjarannya besar. Laki-laki yang hatinya terantuk atau terikat, terpaut, senang dengan masjid, kan hatinya Pak. Orang gak ada yang tahu, orang ini laki-laki ini kelihatannya biasa-biasa, tapi hatinya dia terkantuk dengan masjid, terpaut. Gak ada yang tahu. Hati kita tidak ada yang tahu. Kalau kita tuh senang dengan masjid, bukan hanya memakmurkannya, tapi ada semacam kebanggaan, kesenangan, kecintaan dengan masjid. Masjid mana saja. Tidak harus Masjid Nabawi, tidak harus Masjidil Haram, tidak. Masjid mana saja, surau, tajum, di mana di sana dilaksanakan ibadah, orang ini senantiasa terpaut dengan masjid. Dia adalah salah satu orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Laki-laki atau siapa saja. Hadis ini ceritanya tentang laki-laki, rajulun, tapi tidak terbatas laki-laki, perempuan pun sama. Dewasa, anak-anak, ya, kaya miskin sama. Maksudnya begitu. Rajulun dzakarallaha khalian, laki-laki atau orang yang senantiasa selalu mengingat Allah khalian, sendiri. Ya, sendiri, tersembunyi khalian itu. Fafadat ainahu, sampai dia meneteskan air mata karena berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah di masjid, di rumah, dimanapun, di kantor, di perjalanan, di sawah, di hutan, ya, di padang, dimanapun, dia sendiri itu khalian, fafadat ainahu, kemudian dia meneteskan air mata, mengenang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, kekuasaannya, perintahnya, larangannya. Dia zikir pada Allah Subhanahu wa taala sambil baca Quran, meneteskan air mata. Tidak harus menangis, dia teteskan air mata. Satu tetes air mata itu bisa memadamkan api neraka yang besar. Satu tetes air mata karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda bayangkan belanggur itu nyemprot rumah yang kebakaran itu harus dengan air satu empang. Neraka jahanam yang apinya menyala bisa dipadamkan dengan tetesan air mata. Satu tetes. Anda menangis dari Allah Subhanahu wa taala berzikir. Kalian menyembunyikan amal. Waktu sholat tahajud di rumah tuh, sholat hajat, ya, istikharah, sholat taubat, sholat witir di rumah, ya, sendiri itu di kamar itu. Anak-anak gak ada yang tahu, tetangga gak ada yang tahu. Maka itu salah satu di antaranya. Latih untuk meneteskan air mata pada waktu sendiri itu. Bahkan para ulama membolehkan kita ambil bawang dikucurkan di mata, boleh untuk memaksa agar air mata ini keluar. Boleh pakai bawang, boleh. Ya. Dipecikan air agar air mata itu keluar. Kita nih kadang-kadang gak pernah tersentuh sampai air mata pun gak pernah keluar. Berapa tahun, puluhan tahun kita gak pernah bersedih dan gak pernah meneteskan air mata. Kecuali dulu mungkin waktu awal-awal rumah tangga karena susah cari penghidupan. Sekarang kita hampir tidak pernah meneteskan air mata. Kecuali mereka pergi haji mungkin lihat Ka'bah dia tersentuh mengalir air mata. Belajar meneteskan air mata itu ibadah. Kita perlu belajar, Pak. Nah, perlu belajar. Sampai air mata kita mungkin sudah kering, nggak pernah tersentuh, ya, nggak pernah iba. Yang ketiga, kata Rasulullah, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfa hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu bi yaminih. Laki-laki, ya, orang siapa saja yang memberikan sedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Sedekah setersembunyi. Lah tangan kiri yang dekat aja dia nggak tahu apa yang dia sedekah oleh tangan kanannya. Apalagi istrinya, apalagi anaknya, apalagi tetangganya, apalagi teman jamaahnya, apalagi teman se-RW, nggak ada yang tahu. Oh, tangan kiri jangan ada yang tahu.
Lah, tiga golongan ini yang amal yang tersembunyi itu adalah orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yaumul kiamah nanti. Mereka-mereka yang dapat perlindungan. Dulu Pak Ayub As-Sikhtiyani, dia orang tabi'in, ya. Dia ini kalau ngajar, dia guru Pak. Kalau ngajar itu, kalau baca Quran, baca hadis, dia suka menangis Pak. Lah, kalau dia menangis begitu, dia tutupi tangisannya itu dengan apa? Dengan apa? Sing-sing apa? Kalau orang pilak tuh ya, pilak flu tuh kan gitu ya, atau batuk sedikit, dia tutupi tangisan itu dengan seolah-olah dia itu sedang flu, sedang batuk, sedang pilak. Aduh maaf nih pas lagi pilak, gitu ya. Untuk menutupi kalau dia baca hadis, baca Quran menangis, dia tutupi dengan seakan-akan dia itu sedang flu. Ayub As-Sikhtiyani. Dan ketika sholat malam, kan rumah di Arab tuh Pak, dempet-dempet rumahnya ya, rapat zaman dulu mah. Dia itu kalau sholat malam gak ada yang tahu Pak, tetangganya gak ada yang tahu kalau dia sholat malam. Baru menjelang subuh, tetangganya baru tahu kalau dia sudah bangun. Mungkin kelotrak-kelotrak, air keran mungkin keluar tuh ya, tandanya Ayub Sikhtiyani sudah bangun. Padahal dia sudah bangun sejak jam 1 malam, sholat malam tuh. Tapi temannya, tetangganya, orang dekatnya nggak ada yang tahu. Dia taunya nggak pernah sholat malam. Dia taunya subuh baru bangun. Ayub Sikhtiyani. Kata Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Syaibah, ya, Ibnu Abi Syaibah. Dia meriwayatkan sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, man istata'a minkum ayyakuna lahu khab'an min amali salih fal yaf'al. Hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, siapa saja di antara kalian yang mampu, sanggup, ya, untuk menyembunyikan amal soleh, untuk menyembunyikan ibadah, maka lakukanlah. Kalau kamu sanggup menyembunyikan ibadah itu khafun, ya, maka lakukanlah. Rasulullah SAW suruh begitu Pak. Dalam hadis lain kata beliau begini, fa inna afdalas sholati sholatul mar'i fi buyutihi illal maktubah. Sesungguhnya ya, di antara sholat yang afdal, yang utama, yang baik indallah di mata Allah Subhanahu wa taala adalah sholat di rumah Pak. Kecuali sholat-sholat wajib. Jadi sholat sunnah itu bagusnya di rumah. Hanya persoalan kalau sholat rawatib nawafil, ya, sholat-sholat yang mengikuti sholat wajib itu, kalau kita kerjakan di rumah nggak keburu ke masjid Pak. Nah, kan sholat rawatib itu dilakukan antara azan dan qomat. Kalau kita sholatnya di rumah antara azan dan qomat itu nggak kekejar, keburu takbir, gitu ya. Oleh karena itu kita boleh sholat di masjid untuk rawatib dan nawafil. Tapi yang lainnya, ya, Rasul bilang lebih afdal itu di rumah, seperti tahajud, ya, taubat, witir, sholat hajat, ya, sholat duha di rumah jauh lebih afdal. Dulu Pak, dia juga sama, selalu menyembunyikan ibadah, tuh. Bahkan dia tidak pernah menampakkan tentang ibadah yang dia kerjakan. Semata-mata karena apa? Karena ingin mencari keutamaan tuh, ya. Kan kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk, yang dikejar itu ahsanu amalan. Amalan yang paling baik, amalan yang dari sisi kualitas paling bagus. Ahsanu amalan. Lah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas
ahsan amal itu adalah menyembunyikannya, bukan sebaliknya. Ya. Men-share seluruh ibadah kita kerjakan tuh, men-share ke seluruh grup WA kita tuh tentang ibadah kita. Itu juga baik kalau untuk syiar, untuk dakwah itu dibolehkan. Untuk syiar memang harus dipublikasikan. Untuk dakwah memang harus dipublikasikan. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan dakwah, amal-amal ibadah personal sebaiknya disembunyikan. Karena ganjarannya besar, pahalanya besar. Coba renungkan oleh kita semua dan latih, belajar untuk tidak gampang men-share ibadah yang kita kerjakan. Sini lagi sholat, foto, cetek, kirim, cerot. Hindari ya. Kalau berkaitan dengan ibadah, kecuali kaitannya dengan syiar. Apa misalnya? Kurban ini syiar, maka dia harus dipublikasikan. Pemotongannya, pembagian semua, ya. Bahkan mungkin perekrutan peserta kurban itu harus dipublikasikan supaya orang tertarik, Pak. Memang bagusnya sih di masjid ya. Jadi double kok, ada syiar. Oh ya, masjid ini menyelenggarakan kurban, itu syiarnya luar biasa, Pak. Mungkin kalau masjid lebih bagus itu, menurut saya gitu ya, dan menurut para ulama bagus ya. Karena di Madinah pun di Madinah atau di Mekah ada tempat untuk penyembelihan hewan kurban itu yang semua orang tahu di situ tempat penyembelihan kurban ya. Dalam jumlah massal yang besar ya, jutaan hewan domba di sana disembelih. Kalau kita kan sedikit terbatas ya, tidak banyak. Kembali dibalik lagi, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan kita dengan cara apa? Dengan cara belajar menyembunyikan ibadah yang kita kerjakan, menyembunyikan amal soleh yang kita kerjakan, dan mempublikasikan amal soleh yang berkaitan dengan syiar dan dakwah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita sekalian untuk melaksanakan dan mempraktekannya. Billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.